100? 163, Ibu. 163. Untuk hari ini saya hanya ngasih 1 ya, nggak bisa saya 2 ngomong terus. Kita tambah mungkin minggu depan lagi nggak apa-apa, kan waktunya masih sisa banyak itu ya. Karena kan pembelajarannya teori dan praktek sekaligus, jadi saya ngasih teorinya dan praktikumnya. Nah kalau Pak Evi gimana? Juga sama tahu teori dan Iya, praktikum? iya Bu. Teo- Pak Evi eh, juga sama Bu sama teorinya. tahu teori, kemudian di sela-sela itu langsung bagaimana cara mengerjakan praktikumnya, gitu ya. Baik Bu. Ya, oke. Sebelum kita mulai dan mungkin masih dalam perjalanan yang mau eh, online, ya. Tapi teman-teman tahu ya ada jadwal ya Tahu Ibu sudah diberitahu dari semalam Bu. kemarin ya. Oke, kita mulai saja. Kita berdoa dulu sebelum pembelajaran pada pagi hari ini supaya belajar kita berkah. Oke, berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Oke, kita mulai saja. Saya share materinya untuk Pseudomonas. Oke. Sudah kelihatan PPT saya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Jadi kita belajar tentang Pseudomonadaceae. Ini family ya. Jadi kalau ada CAE itu adalah family. Nah, kemungkinan kalau sudah family, bawah family adalah genus. Oke. Sebetulnya kita belajar bakteri itu gampang. Ya. Yang penting Anda itu telaten, kemudian mau membaca, kemudian yang agak sulit itu skillnya, justru skill. Itu yang kadang-kadang mahasiswa jadi karena nggak bisa kultur, nggak bisa memisahkan, itulah akhirnya ini ya Pseudomonadaceae, jadi family dari materi yang akan saya sampaikan. Ada genus Pseudomonas dan sebetulnya alkaligenes ya, maaf ini belum masuk ke sini. Genusnya Pseudomonas dan alkaligenes. Nah, untuk yang Pseudomonas ada beberapa spesies. Maaf ini kok sebentar ya. Saya ginikan karena kok ternyata di sininya kok besar, tadinya kecil ya. Kokovenenan, fluorescen, kemudian untuk yang ini satunya. Maaf. Kalau yang alkaligenes ini contohnya adalah alkaligenes faecalis. Oke. Ya, ada 2 genus, genus Pseudomonas dan alkaligenes. Sedangkan spesiesnya adalah Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cocovenenan, Pseudomonas fluorescens. Untuk yang alkaligenes yang biasanya muncul adalah alkaligenes faecalis ya. Nah, ini sebagai contoh nanti mungkin kalau kita melihat alkaligenes ini sebetulnya banyak spesiesnya, tapi yang biasa muncul adalah alkaligenes faecalis. Nah, karakteristik dari Pseudomonas. Nah, ini tadi saya membaca
punyanya klasifikasi, punyanya Todar, ya Todar. Dia familinya ada yang mengatakan Pseudomonadada, Monadadaceae. Nah, ini tolong, mungkin saya juga belum melihat Burgess manual. Kalau Burgess manual Pseudomonadaceae, danya satu saja, Pseudomonadaceae. Nah, famili dari Pseudomonadaceae ini, ya, karena famili itu adalah keluarga, ya, kelompok besar, dia sifatnya aerob, ya, aerob obligat. Kalau aerob obligat, maka karakteristik apa yang mendukung uji aerob obligat ini? Halo? Uji apa kira-kira yang mengatakan bahwa dia sifatnya aerob obligat? Oksidase, Oksidase dan katalase. katalase. Ya, di sini di bawahnya sudah ada. Katalase dan oksidasenya positif. Jadi dia memang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya, ya itu. Jadi kalau katalase dan oksidasenya positif, dia bersifat obligat aerob. Ya, obligat itu mutlak membutuhkan oksigen, gitu ya. Kemudian karakteristik lainnya, Pseudomonas itu menghasilkan pigmen, ya, yaitu pigmen piocyanin atau pigmen piocyaneus, gitu ya, yang warnanya hijau biru. Jadi bagus karakternya. Jadi kalau identifikasi Anda mendapatkan koloni yang ada warna hijaunya, ya dia kemungkinan ditemukan Pseudomonas, gitu ya. Kemudian dia juga menghasilkan pigmen pioverdin, ya ini sifatnya warnanya fluoresen, berpendar, agak kuning, ya itu adalah pioverdin. Nah, Pseudomonas juga menghasilkan biofilm. Ya, biofilm ini biasanya dihasilkan oleh bakteri jika dia resisten terhadap antibiotik, dan inkubasi biasanya lebih dari 2 hari, ya 3 hari atau 5 hari, itu dia membentuk biofilm. Biofilm itu seperti lendir yang letaknya di permukaan media, baik media cair ataupun media padat, ya. Kalau kita ingin membayangkan apa itu biofilm, ya seperti jadi kayak mukoid, tapi sebetulnya dia enggak mukoid karena dia menghasilkan biofilm itu tadi. Nah, habitat asalnya sebetulnya ada di lingkungan, ya, di lingkungan kita, baik udara, di tanah, ya, tanah dan air biasanya seperti itu. Kemudian penyebarannya bisa karena mungkin nempel, ya, nempel di ruangan, biasa saja ke udara, ya. Kalau ada angin, ya dia bisa jatuh ke tempat yang dimana dia cocok sehingga seakan-akan dia ada di udara. Tapi sebetulnya dia habitatnya adalah di lingkungan, ya. Kemudian dia bisa patogen dari mana? Ya, tadi dia menempel pada suatu alat dan alat itu digunakan oleh manusia sehingga manusia akan terinfeksi oleh Pseudomonas. Oleh karena itu Pseudomonas ini sifatnya patogennya oportunis. Ya, oportunis itu adalah jika dia masuk di dalam organ tertentu, karena dia sebetulnya habitatnya tidak di organ itu. Misalnya contohnya adalah di saluran uretra, saluran kencing. Saluran kencing itu harusnya bersih, steril, tidak ada bakteri. Tapi di situ bisa ada di situ karena apa? Oh, mungkin karena dia memakai kateter, ya seperti itu. Itu bisa saja terkontaminasi oleh Pseudomonas pada alatnya, ya, sebelum pada saat pemasangan misalnya seperti itu. Oke, itulah yang disebut dengan patogen oportunis. Karena kalau yang patogen oportunis pada jamur itu beda lagi. Oportunis pada jamur itu jika sistem kekebalan tubuh manusianya yang jelek, itu dia terus menjadi oportunis. Ya, tapi sebetulnya dia tadinya adalah flora normal. Ya, kemudian dia berubah menjadi patogen sehingga dia oportunis. Itu pada jamur. Nah, kalau oportunis pada bakteri itu jika dia berada di luar habitatnya. Habitatnya dia di lingkungan. Tapi kalau ternyata masuk dalam organ tubuh manusia, ya dia merupakan patogen karena
Pseudomonas ini sebetulnya mempunyai karakteristik ya, tidak hanya Pseudomonas, semua bakteri itu adalah saprofit, menguraikan ya, dia sebagai pengurai. Cuma kalau menguraikan pada tubuh manusia, jaringan tubuh manusia ya akan terjadi rasa sakit dan manusia berpikir sehingga oh ini ada sesuatu ya seperti itu. Tapi kalau pada tumbuhan hewan ya kemungkinan dia tidak bisa mengeluh, tidak bisa merasakan ya kita tidak tahu. Hanya tiba saja tanamannya jadi mati gitu ya. Setelah diamati kok mati apa, yang berpikir adalah manusianya. Oke ya, itu adalah karakteristik dari Pseudomonadase. Nah, patogennya ya patogenitasnya di mana jadi dia bisa menyebabkan cystic fibrosis. Jadi seperti pneumonia ya. Dia membutuhkan oksigen ya dan banyak sekali biasanya ya ini. Dia bisa masuk ke dalam pernafasan kita. Ya, namun tidak menutup kemungkinan masuknya tidak langsung inhalasi itu tidak, tapi mungkin kita pegang mulut, kita pegang hidung ya, kemudian dia akan masuk seperti itu. Jadi kayak pandemi seperti itu ya. Tangan kita kotor, kemudian kita memegang hidung, memegang sesuatu sehingga dia masuk ke dalam pernafasan kita. Oke ya. Kemudian pada luka ya. Jadi pada luka ini bisa saja dia ada di situ ya, dia nempel ya sehingga dia menyebabkan pes ya, menyebabkan pes, kemudian terjadi pernanahan juga ada. Oke, kemudian di mata ya, sekret mata bayi, sekret mata orang dewasa bisa saja ya ditemukan ini Pseudomonas ya, karena kemungkinan tangan kita pada saat ngucek-ucek atau megang mata itu kotor sehingga Pseudomonasnya nempel di mata kita yang mengakibatkan infeksi pada mata ya, yang ditandai dengan kayak belek gitu ya, dan ada kotorannya, warnanya krem atau hijau. Nah, kalau warnanya hijau itu mesti dia di situ ada Pseudomonas. Kemudian pemakaian kateter yang terlalu lama ya menyebabkan infeksi saluran kemih ya, infeksi saluran kemih. Ini juga kita bisa ngambil dari sampel urin ya, urin dari saluran kemih, kita mengambilnya itu ya kita ambil pada selang yang bagian atas, bukan selang yang bagian pembuangan, tapi pada selang yang masuk ke penampung ya, bukan bagian bawah. Ya, itu jadi kalau kita melakukan pengambilan sampelnya. Nah, kita tahu bahwa dia adalah Pseudomonas biasanya pada sampel-sampel yang patologis dan dia resisten terhadap antibiotik, dia akan menghasilkan biofilm dan dia akan menghasilkan pigmen. Pigmen hijau birunya itu muncul pada sampel. Misalnya sputum atau pes, ya pes itu nanahnya warnanya hijau, atau kotoran mata juga warnanya hijau. Kalau urin juga warnanya keruh kehijauan, itu indikasi karena memang pigmen piosianin itu difus, ya difus itu larut di dalam media. Ya, medianya apa? Apakah medianya itu di host, ya di orang atau di pasien atau di media di mana dia tumbuh, itu akan terekspresi di media itu ya, dia sebagai sampel atau dia sebagai di mana dia tempat mengkontaminasi. Oke ya, kalau ingin tanya silahkan langsung saja, mungkin kalau ada yang ingin tanya tidak usah menunggu selesai ya. Ini berikutnya. Nah, ini kalau yang patogenitas dari infeksi Pseudomonas sebagai infeksi nosokomial ya. Pernah mendengar ya infeksi nosokomial? Apa itu infeksi nosokomial? Halo?
Anda harusnya ini tidur ya. Ibu Sinto harus cuap-cuap. Ya, ini kira-kira didengarkan atau enggak ya ini ya. Ya, tolong nanti saya tanya-tanya loh ya. Kemarin kesepakatan kita tidak boleh turun sebelum ditutup. Kalau saya nggak mau, kalau Anda turun ya berarti Anda tidak ikut kuliah saya. Oke, infeksi nosokomial itu adalah infeksi sekunder yang terjadi pada saat di rumah sakit dan biasanya berasal dari peralatan. Misalnya seseorang ini Anda pernah menungguin atau saudara atau adik atau kamu sendiri mungkin ya sakit kemudian diinfus. Kalau nggak diinfus ya pasang oksigen gitu ya, dipasang oksigen. Padahal gejala awal infeksi yang terjadi pada pasien itu tidak dinafas misalnya ya, tidak dinafas, tapi mungkin tetap diinfus. Nah, karena mungkin keterbatasan oksigen ya yang ada di otakmu sehingga Anda harus menggunakan oksigen ya, oksigen yang uap gini ya, yang tidak ventilator, uap, apalagi kalau ventilator wah luar biasa ya, di uap gitu. Nah, kemungkinan kalau alat yang pertama mungkin disposable, sekali pakai itu nggak boleh ganti-ganti ya, selama yang masuk ke sini itu harus sekali pakai. Tapi yang dari kayak aerosolnya ya, aerosol itu yang muter di gelas itu loh ya, yang nempel di dinding itu kadang-kadang tidak dipakai, tidak diganti. Nah, ini apakah kemungkinan bisa menjadi sumber kontaminasi? Bisa saja. Ya, seharusnya ya ganti semuanya ya, isi dari botol untuk yang aerasi itu sehingga masuk ke dalam tubuh, ke dalam pernafasan manusia itu tidak mengkontaminasi. Nah, ini seringkali terjadi di rumah sakit ya, kalau Anda amati. Anda pernah melihat itu? Tolong. Halo, kateter atau ini apa? Selang Pernah Ibu. untuk apa ini? Untuk oksigen gitu ya. Pernapasan, ya, Bu. Kalau yang untuk pernapasan gininya yang dipakai pas di mulut, di hidung itu sekali pakai. Tapi yang di botol, yang muter itu loh, yang aerasi, ya toh, itu kan tidak langsung dicuci atau dibuang enggak, ya kadang-kadang dipakai lagi gitu lah. Padahal dipakai oleh siapa gini yang tidak tahu. Nah, itu sudah ada penelitiannya sebetulnya juga bimbingan saya itu banyak bakterinya, ya walaupun sudah sterilkan, tetapi tidak steril masuk ke dalam botolnya itu. Nah, bagaimana seharusnya ya? Harusnya ganti setiap pasien satu aerosol itu ya ganti. Ya, namun demikian kadang-kadang ketersediaan di rumah sakit dan biaya yang harus ditopang oleh pasien ini yang menjadi kendala ya. Karena nanti kalau diklaimkan biayanya mahal gitu ya, seperti itu. Sehingga pada alat di botol aerosolnya itu yang tidak diganti, yang diganti adalah selang dan cup yang masuk ke dalam hidung itu. Nah, itulah yang menyebabkan misalnya Pseudomonas yang di situ ada bisa mengkontaminasi ke pasien yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian kateter. Nah, kateter ini sebetulnya sih sekali pakai ya. Kateter Anda pernah melihat kateter itu sekali pakai. Namun demikian kalau pemakaian kateter yang terlalu lama bisa terjadi infeksi nosokomial juga. Karena berasal dari mana? Dari lingkungan udara atau di dinding atau alat yang lain yang berada di rumah sakit. Yang namanya rumah sakit itu ya rumah yang penuh penyakit, apa-apa ada ya, seperti itu. Oleh karena itu banyak sekali ditemukan bakteri-bakteri yang mengkontaminasi di ruangan itu ya. Loh, bukan sudah disemprot di pel ya. Itu salah satu alternatif cara untuk mengurangi kontaminasi. Tapi kadang-kadang alat ya ini yang tidak terpikirkan, atau dinding ya, dinding dari ruangan itu menjadi media untuk kontaminasi peralatan atau lingkungan yang lainnya ya itu. Nah, di sini digambarkan, halo, di sini digambarkan pneumonia ya, ini bisa berasal dari Pseudomonas ya.
tadi di pernafasan ya, yang ke infeksi nosokomia, kemudian osteoartritis. Osteoartritis itu persendian OA ya. Kemudian ini juga infeksi dari implan. Implan itu kayak sambungan gitu ya, kayak operasi. Ya, kemudian ini di permukaan kulit. Bisa Bu ya, bisa. Kemudian ini kateter infeksi di urin ya, di kateter tadi ya, ini juga sama ya, di kateter ya. Kemudian nah, kalau Anda mau ngambil sampel dari urin yang berasal dari kateter, ambilnya selang yang bagian atas ini, jangan bagian bawah tapi bagian atas. Kalau bagian atas itu berasal dari uretra ya. Insya Allah ini maksudnya sambungan dari uretra, memang berasal dari tempat di mana dia hidup. Kalau sudah nampung ke botol penampung kemudian ngambilnya di bawah, wah ini sudah banyak kontaminasi juga. Kadang-kadang soalnya ini dibuka ini oleh perawat untuk dibuang, ini dibuka gitu ya, terus dibuang. Kateternya belum diganti misalnya. Nah, yang digunakan untuk pengambilan sampelnya selang di bagian atas botol penampung ini. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Oke. Itu adalah patogenitasnya. Nah, kemudian diagnosis laborat. Jadi itu pekerjaan analis, diagnosa laborat. Nah, sampelnya bisa apa saja, bisa darah juga bisa. Ternyata sekarang itu juga banyak diambil darahnya karena panas gitu ya, panas yang tinggi, ternyata darahnya juga ada bakterinya, itu sekarang banyak ditemukan. Pes, ini maksudnya pes luka ya, pes luka. Kalau Anda jatuh ya, kemudian ada nanahnya, di mana nanah itu warnanya hijau, itu sudah barang tentu ada apa tadi pseudomonasnya. Sputum ya, sputum ada di pernafasan dahak kita. Kalau Anda ambil kok ada warnanya hijau, ya coba kita buktikan di situ mesti ditemukan pseudomonas ya. Oh ini di darah lagi, maaf, tertulis darah lagi ya, yang dipakai satu aja. Kemudian urin ya, urin ini biasanya urin-urin pada kateter ya. Bu, kalau cairan pleura sama, cairan pleura sama sputum itu hampir sama. Ya, itu berasal dari paru-paru. Nah, kalau Anda menerima sampel-sampel ini, ya, Anda coba tanyakan kalau baru saja, ya, belum ada 2 jam, langsung dikultur pada media padat, ya. Tapi kalau sampel ini lebih dari 2 jam, sebaiknya kita tambahkan media penyubur, media enrichment, ya, pengkaya. Ya, kalau dia lebih dari 2 jam, bakterinya itu sudah semaput, ya, karena kekurangan oksigen yang ada di media itu, yang ada di sampel itu. Maka perlu kita suburkan. Nah, pada media apa yang cocok dengan sampel itu apa? Ya, yang berasal dari media itu sampel itu medianya apa? Misalnya darah. Kalau darah ya Oxgal boleh, Bactek boleh, atau BHI. Yang umum adalah BHI. Pes juga gitu. Pes juga dari BHI. Sputum juga dari BHI karena ini dari organ ya. Itu cenderung ke BHI. Nah, kalau urin juga ke BHI kalau kita identifikasi loh ya. Kalau mau kita hitung jumlah bakterinya ya sudah barang tentu di situ ISK ya sudah lebih dari jumlah bakteri yang ditentukan. Nah, jumlah bakteri yang ditentukan berapa Bu untuk urin? Jika melebihi 100.000 sel per milinya, 100.000 sel per milinya, maka pasien itu didiagnosa dia kena ISK. Ya, infeksi saluran kemih. Nah, kalau kadang-kadang ISK itu kalau untuk ke belakang kayak gitu itu sakit. Nah, biasanya kalau pasiennya sudah tidak bisa berkegiatan itu dilakukan kateter. Nah, di situ biasanya bakteri-bakteri itu ngumpul ya banyak sehingga kemungkinan terkena infeksi juga
bisa. Ya, setelah kita inokulasi pada media cair sebagai media penyubur, usahakan 12 jam, tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu bagaimana, Bu? Yaitu nanti banyak bakteri kontaminasi yang akan kita temukan, apalagi kalau unggas kita nggak bisa bagus. Ya sudah, yang datang, yang hadir hanya bakteri kontaminan saja. Ya, setelah itu barulah kita kultur pada media padat, ya, yang seperti kemarin caranya, ya. Karena ini teori teori dan praktikum sekaligus, ya memang kita hanya menyampaikan tidak bosan-bosannya cara inokulasi, cara isolasi, ya seperti itu. Jadi kan ini suspensi bakterinya dan medianya, ya. Jadi kalau suspensi itu sudah ada bakterinya pada media cair. Kita inokulasi pada media, sampel ditambah penyubur, kita inkubasi 12 jam, kemudian kita gores dengan kuadran, jadi kita bagi 4 zona. Ya, kuadran pertama itu osonya oso bulat, ya, oso bulat, oso mata, oso tidur posisinya, kemudian ganti oso mata yang baru, yang steril. Kita ambil dari zona pertama. Dan kondisi oso tidak tidur 45, jadi agak ketegak gitu ya. Sehingga bekas goresannya itu kecil. Sehingga bakteri yang ada di sini, perhatikan, itu akan tertarik ke sana. Seret gitu ya. Nah, ini juga nggak usah ganti oso lagi, pakai oso yang tadi nggak apa-apa. Asumsinya yang diambil dari sini itu sedikit ya, kemudian kita goreskan juga dari zona kedua ke arah luar set ya. Kemudian kita gores lagi ya. Jadi nanti diharapkan di zona ketiga dan keempat itu sudah ditemukan koloni yang terpisah, gitu ya. Tapi ini belum murni, belum tentu. Paham ya di situ? Ini karena ke arah prakteknya ya, tapi dengan cerita. Kemudian setelah Anda inkubasi 24 jam ya, suhu 37, esok harinya kita lihat tuh pada media padatnya bagaimana. Apakah bisa misah atau tidak? Kalau tidak bisa misah bagaimana? Nah, kalau ada penelitian ya wajib harus diulang supaya sampai ditemukan bakteri yang terpisah. Karena judulmu misalnya identifikasi gitu ya. Kalau identifikasi itu harus bisa memisahkan bakteri. Kalau tidak ya nanti kita nggak bisa mengidentifikasi, mengidentikan, menyamakan ciri-ciri bakteri yang kita temukan dengan bakteri standar yang sudah ditemukan terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kita murnikan, caranya seperti ini, kita ambil koloni biru, kita suspensi sedikit aja, kemudian kita gores, diharapkan di goresan yang di subkultur ini koloninya sudah seragam, memang sudah berasal dari satu koloni. Kalau belum, misalnya ada warna yang merah di sini, ya misalnya ini warnanya merah, ini berarti belum murni. Anda ambil lagi koloni yang terpisah merah dan yang biru lagi, kemudian dikerjakan seperti ini lagi. Sampai pada cawan Petri itu warna koloninya seragam. Maksudnya seragam itu satu, ya, berasal dari satu koloni. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah seragam koloni yang Anda peroleh ini di goresan media cawan Petri, nah ini sudah bisa diyakinkan bahwa gores kita sudah bagus, maksudnya sudah terpisah dan insya Allah tidak ada campurannya, maksudnya sudah murni ya, seperti itu. Ya, demikian juga koloni yang satunya yang warnanya merah, itu juga Anda subkultur sama seperti ini. Ya, jadi inilah cara isolasi. Isolasi itu memisahkan ya mikroorganisme dengan teman-teman yang lainnya ya, untuk memudahkan proses identifikasi. Ya, karena ini puasa ya, kita juga maaf karena sudah tua itu kadang-kadang tenggorokannya ya garing gampang garing wong tua itu. Jadi batuk-batuk kadang-kadang seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kamu bekerja sama dengan Bu Sinto
Ya, Bu Sinto jangan ditinggal tidur kalau Bu Sinto ngoceh seperti ini. Artinya apa? Anda tidak toleransi gitu. Loh, Bu Sinto itu ora ikhlas bukan yang enggak ikhlas. Kalau Anda belajar puasa itu belajar, oh pahalanya lebih berlipat-lipat. Tidur aja merupakan ibadah, apalagi Anda bekerja menuntut ilmu, ya ini lebih dari tidur ya pahalanya. Ya, bermanfaat belajar untuk menuntut ilmu ya lebih banyak lagi pahalanya. Oke ya, ini untuk isolasi. Oke. Nah, setelah kita melakukan isolasi, ya kita tetap walaupun itu kita kultur pada media MC misalnya ya kita harus yakin bahwa bakteri yang tumbuh di media MC adalah bakteri gram negatif. Jadi diingat ya, ingat kalau bakteri itu tumbuh di media MC ya sudah barang tentu dia bakterinya gram negatif. Kenapa ini kalau di MC kok mesti bakteri gram negatif? Halo, ada yang bisa menjawab? Kenapa di media MC bakterinya selalu gram negatif? Halo? Penghambat garam empedu dan kristal violet. Oh, ya, jadi media ini merupakan media apa? Selektif. Jadi diharapkan hanya bakteri gram negatif saja. Loh kok bisa? Ya karena ditambah empedu. Ya kalau ditambah empedu, gram negatifnya dia nggak mau, gram negatif, gram positifnya dia mati, nggak mau tumbuh. Ya kalau ditambah garam empedu atau belsat. Ya udah barang tentu di situ gram negatif. Nggak tahu bentuknya kokus atau bentuknya batang, lah itu yang perlu Anda lihat. Oh bentuknya kokus atau batang ya. Ya diharapkan batang ya seperti itu. Oke, jadi kalau kita melihat secara mikroskopis, Anda lihat di kultur MC ya, oh sama ini bakteri gram negatif, gitu ya. Dan kalau kita lihat secara mikroskopis, sebetulnya dia bergerak dengan flagel satu berkas ya, atau mungkin satu helai juga kemungkinan ada. Jadi dia bergerak tetapi tidak aktif sekali tidak, tapi dia bergerak ya. Nah kalau kita kultur ya setelah Anda gores di media padat, bakteri ini sederhana sebetulnya, gampang tumbuh di media yang sederhana ya, dan dia menghasilkan pigmen. Di media itu akan kelihatan pigmennya. Kalau warnanya hijau ya kelihatan dia warna hijau biru gitu ya. Nah kalau yang fluoresen ya itu warnanya agak ke kuning emas, bukan emas ya, kuningnya kuning pendar ya seperti itu ya. Nah pigmen ini dia diffuse itu apa ya? Difusi meresap ya, warnanya itu meresap ke dalam media, bahkan seluruh media itu warnanya jadi biru atau hijau semua, jadi hijau kebiruan ya. Kalau pada media cair semakin dikocok gitu dia semakin tambah hijau karena terjadi oksigenasi ya seperti itu. Oke ya. Nah kalau kultur ini kita diamkan misalnya sampai 3 hari atau 4 hari, maka koloni itu menghasilkan biofilm. Dia agak berlendir. Tapi sebetulnya dia tidak berlendir, ada kapsulnya enggak. Dia tidak berkapsul, cuma dia memang mampu membentuk biofilm. Nah, biofilm itu terbentuk pada bakteri-bakteri dengan pola resistensi yang tinggi, ya. Seperti itu. Dia sering kena obat gitu ya, itu dia akan muncul biofilmnya. Kemudian pada media MC, ya pada media MC dia sifatnya non laktosa fermenter, jadi transparan seperti itu ya. Nah kalau tadi
warnanya hijau piosianin, ya di sini akan kelihatan ya piosianin warna hijau. Nah, kalau diambil karena kadang sudah lebih dari 2-3 hari dia akan lengket gitu ya, lengket karena ada biofilmnya itu. Ya, jadi biofilm terbentuk setelah waktu 24 jam biasanya seperti itu. Nah, Bu Sinto, kalau misalnya dia pigmennya nggak muncul, saya kasih antibiotik. Coba dikasih antibiotik yang ED yang nggak kepakai. Dia masih tumbuh, dia ya besoknya itu kalau kita kultur, oh dia pigmennya muncul. Tapi kalau di MC kadang-kadang nggak muncul ya seperti itu. Ya, atau kita letakkan di MC dikasih dis antibiotik yang sudah mendekati kadaluarsa. Disnya apapun nggak apa-apa, itu dia akan muncul biofilmnya. Itu ya, dan warna pigmen hijaunya seperti ini, bagus. Jadi memudahkan identifikasi. Jadi kalau anak yang mendapatkan identifikasi, mendapatkan Pseudomonas, kalau nggak lulus, ya, kalau nggak bisa ya kebangetan ini, berarti anaknya nggak bisa ya seperti itu karena sudah ada karakter yang bisa dilihat, karakter yang bisa diamati. Oke, ya, ini adalah contoh ini DNA, ini semi solid ya, di semi solid kelihatan warna hijau. Kemudian ini DMC dia sifatnya non laktosa fermenter. Nah, uji fisiologis ya. Uji fisiologis biokimia ya, indol, MR, VP, sitrat ya, motil, kemudian TSIA dan gula-gula. Ya, contoh tolong diperhatikan ya, perhatikan ini cara identifikasi ini bakteri 3. Kalau Anda sudah mendapatkan sampel koloni ya, koloni mestinya ini dicatat ya. Parameter koloni kemarin sudah ya, bentuk koloni, tepi koloni, warna koloni, elevasi gitu toh, dan konsistensi gitu ya. Itu kan sudah kamu catat. Oh, sifat fermentasinya bagaimana? Nah, kalau di sini non fermentasi, tidak memecah laktosa, maka di sini harus kita lihat. Perhatikan, ya, perhatikan halo. Anda harus cross check. Anda pegang dulu laktosa. Kalau laktosanya itu warnanya merah, berarti cocok. Dia tidak menfermentasi laktosa, non fermented laktosanya. Kemudian di glukosa, glukosa positif atau negatif. Kalau warnanya kuning berarti positif, kalau warnanya merah berarti negatif. Nah, di sini di glukosa itu ada tabung Durhamnya untuk melihat apakah bakteri itu menghasilkan gas atau tidak pada saat fermentasi. Ya, jadi tabung sudah pernah melihat ya tabung Durham? Sudah pernah menggunakan? Belum. Oke. Nah, ini gambarnya sebetulnya di glukosa ini sebetulnya ada, cuma memang dia tidak membentuk gas sehingga tidak ada rongganya dan dia glukosanya negatif ya seperti ini. Ini karakter dari Pseudomonas. Kalau Anda mau melihat ya gula-gulanya dicocokkan. MC-nya non laktosa fermenter, di gula-gula sini dilihat oh ya berarti non laktosa fermenter. Terus didukung dengan sifat karakter yang lainnya. Ya. Nah, perlu saya sampaikan di media uji gula-gula ini yang memberikan reaksi hasil positif adalah uji apa ini? Kalau di sini Anda lihat coba. Apa sih? Sitrat, ya. Ini yang menandakan, yang membuktikan bahwa sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Paham ya? Dia hanya mengambil sitrat sebagai sumber karbon, bukan dari karbohidrat. Karbonnya bukan dari karbohidrat, tetapi dari sitrat. Anda ketahui dari mana? Ini gula-gula indol, MRVP negatif. Kemudian TSIA, urea juga semuanya negatif. Loh, kok negatif semua? Iya. Dia berarti menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Ya, seperti itu. Nah, Anda lihat juga di TSA ini apa ini? Semi solid. Di semi solid di bekas tusukan karena dia berflagel, dia bergerak dan dia ada warna hijaunya.
difusnya, ya pigmen itu. Oke ya. Kemudian Anda baca TSIA. Nah, perhatikan TSIA. TSIA kemarin untuk membacanya bagaimana? Lereng, setelah lereng dasar, gitu ya. Nah, kalau warnanya gini gimana ini coba Anda membacanya? Alkali. Ya. Gas negatif, H2S negatif. Oke, alkali-kali, gas negatif, H2S negatif. Nah, perlu diperhatikan, Bu, kok ada mengkilat-mengkilatnya? Kelihatan nggak? Terlihat. Ya, ini bukan H2S loh sayang. Ya, ini bukan H2S, ini adalah pigmen yang dihasilkan oleh bakteri yang terkena dengan apa? Pewarna, ya, indikator, ya, yang bereaksi dengan indikator sehingga warnanya itu bukan hijau tetapi agak coklat, ya, seperti ini karena ada pigmen dan ada indikatornya. Gitu ya. Kalau dapat ini ya enak. Waduh, warnanya hijau, sudah pasti ini apa? Pseudomonas. Ya, nah ini terlihat ini glukosa, laktosa, sukrosa semuanya negatif ya, di sini berarti alkali-alkali. Ya, itu. Ini adalah karakter khas dari apa? Pseudomonas, ya. Nah, bedanya dengan alkaligenes. Nah, kalau alkaligenes itu dia juga proteolitik, dia sering ditemukan di bahan pangan yang rusak gitu ya karena dia sebagai pengurai, ya. Itu kemudian si alkaligenes itu juga hampir sama dengan apa? Pseudomonas, ya. Pseudomonas dan alkaligenes ini sifatnya sama. Dia tahan terhadap suhu dingin, psikrofil. Sehingga di kulkas itu banyak ditemukan. Ya. Ya, ini akan merusak sayur mayur yang kita simpan di kulkas, ya. Oleh karena itu kulkas harus sering dibersihkan, ya, supaya bakteri yang ada di situ juga akan hilang atau bersih, ya. Oke. Nah, perbedaannya dengan Pseudomonas, alkaligenes itu tidak menghasilkan pigmen. Jadi kalau tidak ada pigmen, kemungkinan dia adalah alkaligenes, gitu aja. Oke ya, karena kita identifikasinya secara konvensional. Oke. Nah, karakter dari alkaligenes juga sama, kata oksidase positif dia karena obligat aerob, ya, seperti itu. Kemudian secara mikroskopis juga sama, dia bentuknya batang gram negatif. Kemudian yang ketiga, ya sama, dia di MC sifatnya non laktosa fermenter. Ya, jadi warnanya transparan atau sama dengan warna media. Kalau pengujiannya, ya uji fisiologi ini Anda bisa membayangkan, bisa Anda ceritakan ini coba, atau mungkin Anda ada kesulitan, Bu, kok bisa kita inokulasi di situ, caranya gimana? Sudah pernah dijelaskan oleh Pak Evi? Sudah pernah belum? Halo? Cara inokulasi dari koloni, ini kan identifikasi dari koloni dulu. Setelah dari koloni kita uji biokimia, pakai ose apa? Ose jarum. Jadi Anda ambil ose jarum, ambil koloni, ya koloni dari sini, ya atau dari sini koloni Anda ambil seret gitu ya. Kemudian Anda lakukan uji biokimia. Kalau indol ini diletakkan di dinding sini, seret gitu. Kalau biasanya miring itu nanti dia akan agak miring, dia dimasukkan ke dindingnya, set kita goreskan pakai seret di dinding. Kemudian cair lagi. Nah, jadi pas sekali pengambilan itu untuk 5 media, untuk media parameternya. Itu ya, kita ambil cair. Jadi kita sentuhkan di dinding tabung, thread, ganti media yang cair laginya satunya sentuhkan thread, ya sampai kira-kira ya masih sedikit, kamu goreskan di media apa ini? Sitrat, ya sitrat, thread. Nah, kalau sudah digores kemungkinan bakteri yang ada di ose itu berkurang atau bahkan habis, ya seperti itu. Kalau habis boleh ambil lagi.
kamu kerjakan ke yang cair dulu. Cair, ada gores, ya. Kemudian ada yang ditusuk. Gitu ya. Oke, jadi langkah penggoresan pada media uji biokimia, paham ya? Silahkan bertanya, karena kayaknya habis ini sudah selesai. Ya, Bu, karakternya untuk enterobakter alkaligenes gimana Bu? Apakah sama-sama? Cuma bedanya dia tidak ada pigmennya. Alkaligenes tidak menghasilkan pigmen. Ya, kalau diuji katalase oksidase, kalau dia transparan gitu ya, terus ada biofilmnya. Biofilm itu kadang-kadang terbentuk itu setelah kita inkubasi 2 hari di media cair ataupun di media padat gitu ya. Di media padat misalnya di sini, ini koloninya kalau diambil itu mulur, tapi dia tidak berkapsul karena memang dia punya biofilm. Biofilm itu muncul setelah inkubasi lebih dari 2 kali 24 jam. Ya, misalnya Anda ambil di cairan pun juga dia molor gitu. Itu adalah dia terbentuk. Kok bisa terbentuk? Ya karena proses fisiologis yang lainnya ya dalam pembentukan biofilm ini ada hubungannya dengan resistensi terhadap obat. Jadi kalau bakteri yang sering kena paparan obat, ya untuk Pseudomonas ini dia mudah sekali menghasilkan biofilm. Oke ya, itu. Oke, ini alkaligenes tidak menghasilkan pigmen. Ya, karakternya oksidase sama, katalase positif, mikroskopis batang gram negatif, koloni di media MC bersifat non laktosa fermenter. Oke ya, sekian. Oke, ada yang bertanya silahkan. Materinya satu saja. Bu Sinta, materinya ada berapa? 3? Yang satunya apa ya? Karena kemarin nggak jelas. Ya, sebentar Ibu, saya cek dulu, Bu. Ya. Vibrio kah? Ya, Ibu, yang 3 itu Vibrio, Bu. Oke. Ya mungkin Vibrio juga nggak banyak ya, nggak banyak ininya, waktunya juga hampir sama dengan ini. Cuma besok saya ada, ini kamu D3 atau D4? D4 ya? D4, Ibu. Besok saya di D3. Karena nanti sore saya ada jadwal di bakteri 1, jadi nggak bisa. Ya cuma besok itu saya juga offline, ya tanggal 7 saya tatap muka di lab, ya. Dan tanggal 7-8 saya di lab sampai jam 12 terus. Oke ya, jadi kalau mungkin saya ada kuliah online gini, saya bingung. Yang saya ganti ya online-nya. Karena kalau offline-nya diganti, misalnya saya ngisi online, kemudian offline-nya diganti, kasihan Mbak adminnya harus merubah jadwal laboratorium. Ya ini yang agak susah. Oke ya. Harusnya memang saya hari Senin Selasa offline. Tapi karena ada informasi ini libur puasa ya dijatuhkan hari Senin, maka jadwal saya Senin itu dipindah dari hari Rabu dan Kamis ya seperti itu. Oke, jadi saya kira waktunya karena masih mungkin minggu depan dengan siapa, kalau masih dengan saya nggak apa-apa, maksudnya nggak harus diganti gitu loh. Karena kayaknya kan sudah beberapa sudah bisa terwakili. Gitu ya. Baik, Bu. Kamu uji oksidase katalase sudah pernah melihat di bakteri 2? Pernah, Ibu. Pernah Sudah. ya. Oke, sudah pernah. Jadi sebetulnya gampang bakteri itu ya. Memang kita harus kompre itu menghubungkan antara media fisiologisnya kok bisa demikian, itu apa sebabnya ya, seperti itu aja. Oke. Coba saya ingin bertanya ini sama teman-temanmu. Oke, ini saya stop screen ya.
Halo? 153. Boleh, Ibu. Harusnya 150 berapa? Harusnya 163, Ibu. Oh gitu. Ada 10 orang yang nggak masuk ini. Ya, kenapa? Tidur kah? Ngantuk kah? Ya ini Ibu Sinta juga dari jam berapa? 3 kurang ya, sudah sampai sekarang ya. Kamu juga nyiapkan sahur atau gerilya. Gerilya itu karena anak kos ya, harus cari sahur malam-malam, pergi cari sahur ke warteg ya. Itu gerilya ya. Bu Sinta dulu juga gitu. Ayo gerilya gitu, cari makan. Kalau yang nggak masak, kalau masak ya seadanya dengan lauk seadanya disiapkan malam sebelumnya. Untuk kamu ya enak cah sekarang itu ada tepaan, ada magicom gitu ya. Udah dimasukkan ke magicom, tinggal lauknya beli sebelumnya. Gampang sekarang ya. Oke. Saya boleh bertanya kah? Boleh, Ibu. Boleh. Oke. Nah, tentang pseudomonadase. Nah, pseudomonas itu menghasilkan pigmen ya. Pigmen yang dihasilkan itu apa ya, Mbak Lina Laila? Mbak Lina Laila, mana suaranya? Pigmen yang dihasilkan oleh pseudomonas apa namanya? Halo. Di situ tadi sudah ada namanya. Warnanya apa? Halo, ada yang bisa menjawab? Biosianin Bu, warnanya hijau. Kasianin, Bu, warnanya Ya, hijau. hijau. Terus yang satunya? Vioperdin. Ya, vioperdin warnanya apa ya, kuning ya, kuning fluoresen ya, seperti itu. Oke. Nah, bakteri Pseudomonas ini karakternya ya, dia tahan pada suhu dingin ya. Kira-kira Nanda Febri, istilah untuk tahan terhadap suhu dingin apa tadi ya? Nanda Febri, istilah untuk tahan pada suhu dingin. Halo. Siapa yang bisa jawab? Iya, Bu. Psikotril, Bu. Ya, psikrofil, PSI, psikrofil ya. Dia tahan pada suhu dingin ya. Jadi biasanya kalau di kulkas gitu ya, baik bisa Pseudomonas atau Calcaligenes yang ikut ke sana kalau ada mungkin beli sayur mayur gitu ya, belum dibersihkan, dimasukkan kulkas ya. Nah, di situ membusuk bisa saja karena di situ ada bakterinya. Loh, Bu, di kulkasku kok ya, apa ini sayur kok busuk ya? Kalau di kulkas itu katanya awet. Iya, ya, kalau itu sudah bersih. Tapi kalau di situ masih kotor ya jadi nggak awet, tetap saja bakteri yang tahan terhadap suhu dingin atau psikrofil tadi dia bisa tumbuh, akan menguraikan ya substrat ya atau bahan yang ada di situ. Itu ya. Oke, yang lainnya saya tanya Lutfa Rosida, Lutfa Rosida ya. Apa yang disebut dengan infeksi nosokomial? Halo, infeksi nosokomial itu apa ya? Infeksi yang terjadi di rumah sakit karena peralatan. Jadi dia merupakan infeksi sekunder. Infeksi sekunder, infeksi yang bukan pertama dia masuk keluhannya sakit itu, bukan. Jadi infeksi sekunder yang terjadi di mana terjadi di rumah sakit karena peralatan ya, atau lingkungan yang
tidak higienis bisa saja ya, seperti itu. Tadi dicontohkan apa tadi, selang oksigen gitu ya. Selangnya itu memang sekali pakai, tapi mungkin yang di aeratornya yang muter itu kadang-kadang yang rusak. Nah, tapi saya sudah pernah tuh ngomong-ngomong sama perawat gitu. Mbak, ini sebelum ini dipakai siapa, Mbak? Dipakai enggak? Ya tadi dipakai, Bu. Saya tanya gitu, oh dipakai. Terus diganti, dibersihkan enggak, Mbak? Gitu. Enggak. Nah, itu di salah satu rumah sakit. Ya, kemungkinan semua rumah sakitnya hampir seperti itu. Ya, karena biayanya yang mahal ya kalau beli itu sekali pakai. Kalaupun misalnya disposable atau mungkin bisa didaur ulang, ya, dilepas semua, kemudian disemprot dengan alkohol, terus dikeringkan, seperti itu tidak terisi dengan air terus ya, kemungkinan juga bisa. Namun demikian itu butuh tenaga ya, untuk yang K3-nya ya, keselamatan kerja dan apa ya itu sterilisasi ya itu. Ternyata oh ya saya hanya manggut-manggut gitu. Oh ya sudah ya. Maksud saya tidak punya kewenangan, Mbak, di gini-gini kan ya. Kalau mau usul ya mungkin di forum publik ya ada saran dan kritik ya, dimasukkan di amplop, ditulis ya seperti itu, nggak apa-apa sebetulnya karena kenyataannya seperti itu untuk manajemen rumah sakit. Oke, itu ya, itu adalah infeksi nosokomial tadi dicontohkan pada mata. Kok mata kok bisa? Iya, mungkin keliliben gitu ya. Keliliben itu apa? Kalau bahasa Indonesia keliliben apa? Ada yang bisa bahasa Indonesianya keliliben apa? Halo? Orang Sumatera, Kelilipan nggak sih, Bu? kelilipan tetap sama. Kelilipan. Kelilipan ya. Bedanya ben karo pan ya, kelilipan. Oh ya sama. Ya, bahasa Indonesia itu kaya raya dengan istilah. Kelilipan itu kita kucek gitu ya. Kita apa kalau kucek apa bahasa Indonesianya dikucek tuh saya bingung. Digosok gatel gitu ya. Apa itu enggak dikucek gitu toh? Nah itu. Loh, Bu, kok kucek-kucek itu kan mencuci ya, apalah istilahnya. Nah, itu kotor tangannya. Kemungkinan juga bisa masuk ke dalam itu konjungtivitis di pojok apa mata itu kan saluran air mata ya, di situ kemudian bisa menyebabkan infeksi gitu ya. Oke, saya kira itu ada yang bertanya silahkan. Ya, kita pasang sebetulnya gambaran ini gampang ya, hanya mungkin nanti kalau ujian atau prakteknya karakter-karakter yang perlu dicermati gitu ya. Contohnya aeruginosa, loh Bu, oh misalnya tadi Anda nggak tanya, kenapa apa bedanya Pseudomonas cacovenenan kemudian aeruginosa dan fluorescens ya. Nah, ini mungkin saya jelaskan. Ada yang aslinya rumahnya Banyumas? Halo? Ada yang asli Banyumas? Daerah Banyumas ada nggak? Ada, Ibu. Anda pernah makan tempe bongkrek? Bagaimana Ibu. tempe? Pernah, Bu. Tempe bongkrek loh ya, bukan dages, bukan dage. Pernah? Nah, itu terbuat dari apa? Ampas? Ampas kelapa sama? Ampas kelapa sama apa? Ayo. Ini Banyumasnya daerah mana? Nah, sudah pernah makan? Enak itu, ya. Tempe bongkrek itu enak, gurih. Bahannya ampas kelapa, terus sama ini
Bungkil kacang. Kacang. Bukan kedelai tapi kacang. Bungkil kacang. Jadi kacang yang dikeringkan gitu toh. Nggak tahu bagaimana cara membuatnya itu terus dicampur. Ya, dicampur itu. Nah, pernah kasus keracunan tempe bongkrek ya. Nah, keracunan tempe bongkrek itu penyebabnya adalah Pseudomonas cacovenenan. Itu ada di situ. Karena memang dia proteolitik dan suka sama lemak juga itu yang cacovenenan. Sehingga setelah diadakan penelitian ternyata usahakan kalau mengolah cacovenenan, tempe bongkrek itu dikasih daun apa yang kedondong atau daun apa yang agak asam untuk mengurangi lemak dari ampas itu tadi, ya, suasananya sehingga tidak terlalu berlemak sekali, sehingga Pseudomonas ini memang ada di lingkungan ya, habitat asalnya memang di lingkungan. Nah, dia menghasilkan racun cacovenenan. Ya, racunnya apa? Endotoksin yang cacovenenan itu. Exo. Exo itu dia dihasilkan oleh bakteri ya di media di mana dia tumbuh, kemudian medianya misalnya makanannya santap konsumsi oleh manusia, ya kemungkinan dia keracunan seperti itu sampai kejang. Ya, sering terjadi nggak itu di kasus di Banyumas? Halo Mbak Banyumas? Halo? Mana orangnya ini? Halo? Yang asalnya Banyumas mana wajahmu? Halo? Dengar suara saya? Yang aslinya Banyumas? Pernah terjadi keracunan makanan, keracunan tempe bongkrek? Terjadi gitu? Sering nggak ada informasi? Halo, siapa toh wajahnya mana toh? Gitu? Siapa namanya yang ini? Halo, sing saka Banyumas apa? Enggak mau menampakkan diri. Siapa? Apa sing saka Banyumas? Loh. Kurang tahu untuk kasusnya, Ibu. Oh, Serla. Di mana didapatkan tempe bongkrek? Di daerah mana kamu? Kamu Banyumasnya daerah mana? Yang pasar? Di Purwokertonya, Ibu, bukan di Banyumasnya. Oh, di Purwokerto Purwokerto. Banyumas sih. Oh ya, di Purwokerto nih ya. Masih banyak orang yang jualan tempe bongkrek. Ibu, kalau saya malah baru tahu ada tempe dongkrak itu loh, Bu. Bukan itu dongkrak. Sejenis Tempe bongkrek. Iya, bongkrek. Itu kayak sejenis oncom nggak sih, Bu? Bukan, kayak hampir daging tapi dia kasar. Ya mungkin bukan oncom. Oncom kan jamurnya Neurospora, warnanya oranye. Itu bukan oncom. Ya, jadi kayak tempe biasa tapi ya dibungkus daun gitu. Ya, cuma memang bahannya kacang ya, sama bukan kacang kedelai. Kacangnya kacang tanah itu loh. Sama ini sisa apa tadi, kelapa parut itu loh, ampas ya itu. Jadi memang gurih, enak memang ya, tapi ternyata banyak bakterinya. Maksudnya kalau terkontaminasi itu bisa menyebabkan keracunan gitu ya. Nah, saya malah kepengen kalau ada itu di mana ya dapat tempe bongkrek. Ada yang bertanya? Tidak ada. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah tidak ditanya gitu ya. Ya, saya kira cukup. Ada 152 atau 53 tadi ya. Ada 10 orang yang nggak masuk. Tolong Google Form-nya Mbak PJ, Mbak Sipen ya, direkap, dan nanti kalau Bu Sinto nanyakan nanti saya minta ya. Oke. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oh iya, selamat
selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga diberi keberkahan dan kesehatan ya. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, saya izin turun ya. Ya, Bu.